Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih udah tetap setia. Terima kasih dukungannya. Terima kasih motivasinya. Terima kasih banyak atas masukannya. Bagi yang baru mampir, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Sejak kejadian malam itu, saya dan Mas Dodi jadi semakin dekat dan sangat akrab. Saya yang sudah resmi jadi pengangguran karena tak kunjung jua mendapatkan panggilan kerja, jadi sering menghabiskan waktu bersama keluarga Mas Dodi. Saya juga jadi sering menginap di rumah Mas Dodi. Saya hanya mandi dan berganti pakaian di rumah, lalu kemudian akan kembali ke rumah Mas Dodi. Saya juga memasak untuk Mas Dodi, membersihkan rumahnya, dan sesekali mencuci pakaian Mas Dodi dan anak-anaknya. Lebih dari 2 bulan aku menganggur. Beruntunglah aku mengenal keluarga Mas Dodi. Setidaknya aku masih punya kesibukan setiap harinya. Namun sekarang uang tabunganku sudah menipis. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan atau setidaknya bisa menghasilkan uang. Sudah 2 bulan aku tidak membayar sewa rumah. Kalau sampai bulan depan aku belum juga dapat membayar, mau tidak mau aku harus pindah dari rumah tersebut. Udah, kamu tinggal di rumahku aja dulu, ucap Mas Dodi ketika aku menceritakan semuanya kepada Mas Dodi. Aku memang semakin terbuka kepada Mas Dodi. Bukan cuma pakaianku saja yang kubuka di depannya, tapi juga seluruh cerita kehidupanku. Tapi aku gak mau jadi beban buat Mas Dodi dan anak-anak, balasku dengan nada sedih. Kamu bukan beban, Ri. Justru saya merasa sangat terbantu dengan adanya kamu di rumah ini. Nanti kamu bisa sekalian antar jemput anak-anak ke sekolah. Kan motormu masih ada. Jadi saya nggak perlu lagi membayar lebih untuk menitipkan anak-anak di sekolah. Mas Dodi berucap lagi, kali ini dengan nada yang sangat serius. Kalau Mas Dodi nggak keberatan, aku mau, Mas. Balasku setuju. Tapi aku nggak bisa bayar kamu pakai uang loh, ucap Mas Dodi lagi. Nggak apa-apa, Mas. Nggak dibayar pakai uang, tapi bayar pakai itu aja ya, ucapku dengan nada menggoda sambil menunjuk sesuatu di bawah perut Mas Dodi. Ah, kamu bisa aja. Kalau untuk itu, saya selalu siap buat kamu, Ri, kapanpun. Mas Dodi membalas dengan nada lebih menggoda lagi. Saya hanya tersenyum. Jadilah sejak saat itu, aku tinggal satu atap dengan Mas Dodi. Tentu saja dengan anak-anaknya juga. Aku harus bisa juga menjaga sikap saat di depan anak-anak. Aku tak ingin mereka curiga kalau aku ada apa-apa dengan ayahnya. Setiap hari aku mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah. Setiap hari aku memasak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Dan hampir setiap malam, aku juga melayani Mas Dodi di ranjang. Aku dan Mas Dodi sudah hidup bak sepasang suami istri. Sungguh sebuah kehidupan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dulu waktu kecil,
Aku bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses dan hidup bahagia dengan sebuah keluarga kecil. Tapi itu dulu, sebelum saya menyadari kalau saya seorang gay. Ketika mulai tumbuh dewasa dan menyadari kalau saya seorang gay, cita-cita saya hanya satu, yakni hidup bersama pria yang saya cintai. Mungkin ini adalah salah satu cita-cita saya yang tercapai. Tapi biar bagaimanapun, aku tetap harus mencari sebuah pekerjaan. Aku tak mungkin selamanya hidup bergantung kepada Mas Dodi. Aku harus punya kehidupanku sendiri. Hubungan kami mungkin memang indah, bahkan sangat indah bagiku. Menjadi bagian dari kehidupan Mas Dodi, si duda keren tersebut adalah sebuah keindahan. Memasak untuknya dan melayaninya di ranjang adalah sesuatu yang luar biasa. Aku begitu menikmati hal tersebut. Namun harus aku akui, ini semua adalah sebuah kesalahan. Kami mungkin saja tetap bisa menutupi hubungan kami di depan orang-orang. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kami mampu menjaga semua rahasia ini? Waktu masih terus bergulir tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Aku masih saja terus melakukan semua aktivitasku bersama keluarga kecil Mas Dodi. Berbulan-bulan aku masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Mas Dodi memang memberiku sejumlah uang untuk kebutuhanku, tapi tetap saja aku mulai merasa kurang nyaman tinggal serumah dengan Mas Dodi. Berita-berita tak sedap tentang kami sudah mulai menyebar. Aku dan Mas Dodi sepakat untuk mengabaikan hal tersebut. Namun yang aku pikirkan, efeknya bisa saja mempengaruhi anak-anak. Hingga suatu saat, Mas Dodi kedatangan kedua orang tuanya. Mereka begitu gembira bertemu dengan Mas Dodi dan cucu-cucunya. Setelah lebih dari setahun mereka tidak bertemu, Mas Dodi memperkenalkanku kepada orang tuanya sebagai pengasuh anak-anaknya. Kalau pengasuhnya perempuan, takutnya malah dicurigai karena aku yang seorang duda. Jelas Mas Dodi ketika orang tuanya mempertanyakan kenapa pengasuh anaknya justru seorang laki-laki. Orang tua Mas Dodi menginap beberapa malam di rumah itu. Selama itu, aku harus bisa menjaga sikap. Terutama pada malam hari, aku harus bisa menahan keinginanku untuk bisa tidur dalam dekapan hangat Mas Dodi. Setelah orang tua Mas Dodi pulang, keadaan kembali seperti sedia kala. Malam itu, aku pun memanfaatkan kesempatan untuk bisa tidur dengan Mas Dodi. Setelah beberapa malam tak mendapatkan jatah, aku menjadi sangat liar di ranjang, yang membuat Mas Dodi kewalahan. Kami sama-sama bergairah malam itu, hingga kami melakukannya beberapa kali sampai pagi. Rasanya tubuhku terasa lemas, karena harus terus menggoyang Mas Dodi hingga pagi. Setahun kemudian berlalu, aku pun akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan. Hal itu tentu saja merubah semua rutinitasku. Anak-anak kembali Mas Dodi titipkan di sekolah. Aku pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Aku bukannya gak mau tetap tinggal seatap dengan Mas Dodi, tapi kecurigaan para tetangga membuatku harus bisa menjaga jarak dari keluarga Mas Dodi. Apalagi sekarang aku sudah punya kerja. Jika terus tinggal bersama Mas Dodi, jelas hal itu akan membuat orang-orang semakin curiga. Mas Dodi juga setuju. Aku masih rutin mengunjungi Mas Dodi, terutama pada malam hari. Tapi tentu saja aku tidak pernah lagi menginap.
Aku di sana hanya beberapa jam, hanya sekedar untuk memuaskan Mas Dodi, dan tentu saja untuk melampiaskan semua hasratku. Hal itu terus berlanjut. Aku dan Mas Dodi masih terus menjalin hubungan. Aku memang mencintai Mas Dodi, tapi untuk tetap berharap agar selalu bersamanya, rasanya itu terasa mustahil. Biar bagaimanapun, di usiaku yang hampir kepala tiga ini, keluarga dan kedua orang tuaku sudah mulai mempertanyakan tentang kapan aku akan menikah. Hal ini jelas menjadi beban tersendiri bagiku. Di satu sisi, aku harus menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang laki-laki, punya istri, punya anak, dan menjadi kepala rumah tangga. Apalagi sekarang, aku sudah punya pekerjaan yang lumayan mapan. Aku bahkan sudah punya rumah sendiri. Tentu saja masih kredit sih. Namun di sisi lain, aku sangat mencintai Mas Dodi. Aku tak ingin berpisah darinya. Aku ingin selalu bersamanya, menikmati setiap keindahan yang terjadi di antara kami. Meski aku sendiri tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya perasaan Mas Dodi padaku. Selama ini, aku hanya melayaninya. Aku tak pernah mempertanyakan perasaannya padaku. Meski aku tahu Mas Dodi selalu tersenyum puas setiap kali ia selesai melepaskan hajatnya. Aku tak tahu apa ia juga mencintaiku, atau ia hanya sekedar menjadikanku pemuas hasratnya belaka. Aku sebenarnya juga tidak peduli dengan hal itu. Yang penting bagiku, aku bisa selalu bersamanya dan mendapatkan kepuasan tersendiri saat berhubungan dengannya. Namun beginilah takdir. Kita terkadang tak bisa menebaknya. Semua yang terjadi terkadang di luar kendali kita. Aku tak bisa lagi menolak keinginan kedua orang tuaku untuk menjodohkanku dengan gadis pilihan mereka. Aku mencoba menceritakan hal itu kepada Mas Dodi, tapi sepertinya Mas Dodi tidak terlihat kecewa, dan dia bahkan sangat mendukung pernikahanku. Dia tak berniat untuk mencegahku. Sepertinya ia tidak merasa takut akan kehilangan diriku. Antara kecewa dan pasrah, aku akhirnya menikah. Mas Dodi hadir pada saat pesta pernikahanku. Ia jauh-jauh datang ke kampungku hanya untuk mengucapkan selamat padaku. Namun saat aku kembali ke kota, Mas Dodi tidak lagi tinggal di rumah itu. Aku mencoba menemuinya, namun menurut keterangan para tetangga, Mas Dodi udah pindah beberapa hari yang lalu. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Nomornya tidak pernah aktif. Aku tak tahu mengapa Mas Dodi tiba-tiba menghilang setelah pernikahanku. Bisa saja karena ia merasa kecewa, atau justru karena ia telah menemukan sesuatu yang baru. Aku tak pernah menemukan jawabannya. Aku mencoba menjalani hidupku sebagaimana mestinya, melayani istriku, menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Sampai akhirnya aku mempunyai seorang anak perempuan. Dan setelah lebih 1 tahun tanpa kabar, tiba-tiba aku mendapat kabar kalau Mas Dodi ternyata sudah menikah lagi. Ia menikah dengan seorang janda tanpa anak. Antara kecewa dan bahagia aku mendengar kabar itu. Aku kecewa karena Mas Dodiku telah menjadi milik orang lain. Namun aku juga bahagia. Setidaknya Mas Dodi telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku dan Mas Dodi memang tidak pernah bertemu lagi. Tapi segala kenangan yang terjadi di antara kami selalu kusimpan rapi di sudut hatiku.
Mas Dodi adalah hal terindah yang pernah singgah di perjalanan hidupku. Dan aku yakin Mas Dodi juga merasakan hal yang sama. Tapi kami harus menjalani hidup kami sebagaimana kodrat kami sebagai seorang laki-laki. Cerita ini saya buat setelah beberapa tahun hal itu terjadi. Selama ini aku hanya memendamnya sendiri. Aku berharap kepada siapapun yang mendengar kisah ini bisa menjadikannya sebuah pelajaran bahwa sebuah hubungan sesama jenis tidak akan pernah ada yang abadi. Apalagi kita tinggal di negara yang religius seperti negara kita ini. Kita punya hak untuk mencintai siapapun. Kita punya hak untuk saling mencintai. Tapi kita tidak akan pernah mendapatkan kebebasan untuk bisa tinggal bersama selamanya. Pada akhirnya, kita memang harus menjalani hidup ini sesuai dengan kodrat kita sebagai laki-laki. Terima kasih telah sudi mendengarkan kisah ini. Semoga terhibur dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah sederhana ini. Salam santun dari saya.